SDBARTAI, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dompet penuh ya. Kali ini gue bakal bawain cerita misteri yang lumayan serem dan juga durasi panjang ya. Semoga kuota aman ya bro. Langsung aja ya kita simak. Langit sore itu tampak begitu indah. Warna jingga perlahan menelan biru langit, sementara burung-burung kecil kembali ke sarangnya. Angin berembus lembut melewati pepohonan jati di tepi desa, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di sebuah rumah sederhana bercat putih, terdengar tawa dan riuh rendah suara orang-orang yang tengah mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Rumah itu milik keluarga Nadia, gadis berusia 25 tahun yang hari ini resmi dilamar oleh kekasihnya, Reza. Nadia dikenal sebagai sosok yang lembut, sopan, dan berwajah teduh. Sehari-hari ia mengajar anak-anak di sekolah dasar di desanya dengan senyum hangat yang selalu membuat murid-muridnya betah. Sejak pagi rumahnya ramai. Ibu Nadia mondar-mandir menyiapkan makanan, sementara para tetangga datang membantu menghias ruangan. Di ruang tamu, meja kayu panjang dipenuhi aneka kue dan minuman. Di dinding tergantung hiasan bunga melati dan pita merah muda. Semuanya tampak sederhana, tapi indah dan penuh makna. Nadia berdiri di depan cermin di kamarnya mengenakan kebaya putih yang dijahit khusus oleh sahabatnya. Wajahnya tampak berseri-seri. Di matanya terpantul bayangan masa depan yang indah, hidup bersama pria yang ia cintai, membangun rumah tangga yang penuh kasih. Cantik sekali, Nuk, ucap ibunya pelan sambil membenarkan sanggul rambut di kepala putrinya. Reza pasti makin jatuh cinta lihat kamu seperti ini. Nadia tersenyum malu menunduk sedikit. Ibu lebay deh. Ini juga karena dibantu Bu Sari sama teman-teman. Aku cuma duduk aja dari tadi. Ibu Nadia menatap wajah anaknya lama. Ada rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Kamu sudah besar. Rasanya baru kemarin ibu nyisir rambut kamu sebelum berangkat sekolah. Suaranya bergetar. Ibu, jangan nangis dong, kata Nadia lembut. Nanti malah aku yang ikut nangis. Mereka berdua tertawa kecil, mencoba menahan emosi yang menumpuk sejak pagi. Di luar, suara musik lembut mengalun, lagu lawas yang sering diputar di acara lamaran. Beberapa saat kemudian, rombongan keluarga Reza datang. Mobil hitam berhenti di depan rumah dan beberapa orang turun membawa hantaran, buah, kue, serta kain batik yang digulung rapi. Reza melangkah paling depan mengenakan kemeja putih dan celana kain gelap. Wajahnya tampak tegas dengan senyum sopan yang memancarkan wibawa. Semua mata tertuju padanya. Beberapa tetangga berbisik kagum, membicarakan betapa beruntungnya Nadia bisa mendapatkan pria sebaik itu. Reza menyalami satu persatu keluarga Nat dengan ramah, lalu duduk di kursi yang sudah disiapkan. Acara lamaran dimulai. Ucapan perwakilan keluarga terdengar hikmat. Doa-doa dipanjatkan agar hubungan mereka diberkahi dan dilancarkan hingga hari pernikahan. Nadia duduk di samping ibunya, menunduk dengan wajah yang hampir seluruhnya tertutup selendang halus. Ketika tiba waktunya, Reza menyematkan cincin. Semua mata tertuju pada keduanya. Reza berdiri, mengambil kotak kecil berwarna merah, lalu membuka tutupnya perlahan. Sebuah cincin perak berkilau di dalamnya. Tapi sebelum sempat dipakaikan ke jari Nadia, cincin itu tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai. Suara kecil dari logam yang membentur ubin membuat suasana seketika hening. Semua orang terdiam. Reza tergesa menunduk dan mengambil cincin itu. Ia tersenyum, mencoba menutupi rasa canggung. Hehe, maaf, gugup sedikit. Beberapa tamu tertawa kecil, suasana kembali mencair. Tapi Nenek Rukiah, nenek dari pihak Nadia yang duduk di sudut ruangan, menatap kejadian itu tanpa senyum. Matanya sayu, wajahnya tampak khawatir. Setelah cincin terpasang di jari manis Nadia, semua orang bertepuk tangan. Namun tepat di saat tepukan tangan bergema, salah satu lilin di meja pelaminan padam sendiri. Padahal tak ada angin. Api kecil itu seolah mati begitu saja, meninggalkan asap tipis yang berputar perlahan di udara. Tapi di ruangan itu tak ada kipas yang menyala. Nenek Riah menunduk berbisik lirih pada Nadia yang kebetulan lewat untuk menyalaminya. Jaga hatimu, Nendok. Cincin itu dingin, bukan? Nadang. Ia menatap neneknya lalu menatap cincin di jarinya.
Entah kenapa logam itu memang terasa lebih dingin dari biasanya, tapi ia hanya tersenyum sopan. Mungkin karena logamnya baru, Nek. Neneknya tidak menjawab, hanya menatap lekat-lekat, lalu menepuk tangan cucunya dengan lembut. Acara lamaran berlanjut hingga malam. Tawa dan obrolan menggema di seluruh rumah. Reza tampak sibuk berbincang dengan keluarga Nadia. Sementara Nat sendiri duduk di dekat jendela menatap langit malam yang mulai gelap. Di dalam hatinya, ia merasa bahagia, meski sedikit aneh. Entah kenapa udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika tamu-tamu mulai pulang dan rumah mulai sepi, Nadia kembali ke kamarnya. Ia duduk di depan meja rias, melepaskan selendangnya, lalu menatap wajahnya di cermin. Bibirnya masih menampilkan senyum, tapi matanya sayu karena lelah. Ia memperhatikan cincin di jari manisnya. Kilau peraknya tampak cantik dalam cahaya lampu, tapi entah mengapa terasa berat di jari. Ia mencoba tersenyum sendiri, lalu bergumam pelan. "Sebulan lagi, aku menikah." Akhirnya. Namun saat ia menatap pantulan dirinya di cermin lebih lama, bulu kuduknya meremang. Wajah di dalam cermin itu memang dirinya, tapi ekspresinya sedikit berbeda. Bibir di pantulan itu tersenyum lebih lebar, matanya menatap tajam, seolah tahu sesuatu yang tidak ia pahami. Nat spontan menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu hening, hanya suara jangkrik di luar jendela. Ia menelan ludah, lalu memandangi cermin itu lagi. Wajah di dalam pantulan sudah kembali normal. Ia menghela napas lega, mencoba menertawakan rasa takutnya sendiri. Mungkin cuma karena capek, gumamnya. Namun sebelum ia beranjak tidur, dari arah meja rias terdengar bunyi kecil dari cincin di jarinya. Seolah ada sesuatu yang bergetar halus di dalamnya. Nat menatap cincin itu dengan dahi berkerut, tapi tak menemukan apapun. Malam itu sebelum memejamkan bata, ia sempat berdoa agar semua berjalan lancar hingga hari pernikahan tiba. Tapi di luar sana, di bawah pohon jati di depan rumah, seekor burung gagak hitam hinggap diam di dahan. Matanya menatap jendela kamar Nadia lama sekali, seolah mengamati sesuatu yang baru saja dimulai. Dan di dalam kamar, cincin di jari Nadia berkilau sekali, seolah menyimpan dingin yang tak akan pernah benar-benar hilang. Malam itu, cincin di jari Nadia masih berkilau di bawah lampu kamar. Kilau yang dingin memantulkan cahaya redup seperti tatapan mata yang tak ingin berpaling. Pagi berikutnya, hidupnya kembali berjalan seperti biasa. Ia kembali ke sekolah, mengajar anak-anak dengan senyum yang sama seperti dulu. Tapi entah mengapa semenjak malam lamaran itu, udara di sekitarnya terasa sedikit berbeda. Seminggu berlalu sejak hari bahagianya. Reza yang biasanya rajin menghubungi atau datang berkunjung mulai jarang terlihat. Pesan-pesannya sering hanya dibalas singkat, bahkan kadang tak dibalas sama sekali. Setiap kali ditanya alasannya selalu sama, sibuk kerja. Nat berusaha mengerti. Ia tahu Reza bekerja di perusahaan swasta di kota, dan menjelang akhir tahun biasanya pekerjaan menumpuk. Ia berusaha tidak berpikir buruk, apalagi mencurigai. Sebaliknya, ia justru lebih sibuk menyiapkan segala kebutuhan pernikahan. Setiap pagi, ia mencatat daftar kebutuhan di buku catatan kecilnya. Daftar undangan, ukuran pakaian, dan perhitungan biaya. Ia pergi ke pasar bersama ibunya mencari kain untuk kebaya, menanyakan harga catering, bahkan meninjau lokasi pernikahan di balai desa. Semua dilakukan sendiri dengan semangat yang tetap tinggi. Meski begitu, diam-diam hatinya mulai sering merasa sepi. Dulu, Reza selalu antusias membicarakan rencana pernikahan. Ia yang memilih tanggal, ia pula yang mendesain undangan. Tapi kini, setiap kali Nadia mencoba mengajak bicara soal itu, Reza selalu terdengar terburu-buru. "Mas, soal undangan, kita pakai warna putih aja ya. Simple tapi elegan." "Terserah kamu aja sayang, aku lagi meeting, nanti aku hubungi lagi ya." Telepon diputus begitu saja, menyisakan keheningan yang aneh. Nat menatap layar ponselnya lama sekali, lalu tersenyum tipis untuk menenangkan diri. Mungkin dia benar-benar sibuk, pikirnya. Beberapa hari kemudian, tetangga-tetangga mulai membicarakan perubahan itu. Saat Nadia dan ibunya sedang duduk di teras sore hari, suara lirih percakapan terdengar dari arah pagar. Katanya si Reza sekarang jarang main ke sini ya. Iya, padahal sebentar lagi nikah. Jangan-jangan cowoknya main mata sama orang lain. Hihi. Ibu Nadia hanya tersenyum menahan perasaan. Tapi begitu tetangga-tetangga itu pergi, wajahnya tampak murung. "Nggak usah didengerin omongan orang, Bu," kata Nadia sambil memegang tangan ibunya.
Mas Reza cuma sibuk kok. Dia udah janji bakal sering kesini lagi nanti. Ibu Nadia mengangguk meski raut wajahnya belum juga tenang. Ibu cuma takut kamu terlalu berharap. Kadang orang kalau udah punya urusan lain suka lupa. Nat terdiam. Hatinya mencelos. Tapi ia tetap mencoba tersenyum. Mas Reza bukan orang kayak gitu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Udara malam terasa lebih dingin dan suara jangkrik di belakang rumah seakan menyanyikan nada yang tak menenangkan. Nadia sering duduk sendirian di beranda, menatap jalan depan rumah, menunggu motor Reza lewat seperti dulu. Tapi jalan itu tetap sunyi, hanya sesekali dilewati pedagang malam. Suatu malam, ketika hujan baru saja berhenti, Nat mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Ia buru-buru membuka pintu, dan di sana Reza berdiri. Wajahnya sedikit pucat, rambutnya basah, tapi senyumnya lebar seperti biasa. "Sayang," ucap Reza pelan sambil mengangkat sebuah kotak kue. "Aku bawain roti kesukaan kamu." Nadia nyaris menitikkan air mata karena senang. Ia segera mempersilahkan Reza masuk, menyiapkan teh hangat di meja ruang tamu. "Mas, aku kira kamu gak bakal datang malam ini. Aku udah siapin daftar undangan mau minta pendapat kamu." Reza tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. Ia memegang cangkir teh, namun tak menyentuhnya. Matanya terus berpindah-pindah seolah menghindari pandangan Nadia. "Maaf ya sayang, akhir-akhir ini kerjaanku numpuk banget. Aku capek banget, jujur aja. Nanti aja yang ngomongin undangan, aku pusing banget hari ini." Nada suaranya lembut tapi datar, tidak ada kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Nadia menatapnya pelan, mencoba membaca wajahnya. Adakah sesuatu yang berbeda? Tatapan Reza tidak lagi sama seperti dulu. Ada jarak yang sulit dijelaskan. Ibu Nadia muncul dari dapur membawa piring gorengan. "Ayo makan Zah, udah lama gak mampir, masa gak nyicipin masakan ibu?" Reza tersenyum sopan, tapi dengan cepat menggeleng. "Terima kasih Bu, saya udah makan di luar tadi." Jawaban itu membuat suasana sedikit canggung. Ibu Nadia akhirnya mundur ke dapur, meninggalkan mereka berdua. Nat masih berusaha menjaga suasana. Ia membuka kotak kue pemberian Reza, memotongnya kecil-kecil, lalu berkata pelan, "Mas, roti ini enak banget. Terima kasih ya, aku senang banget kamu sempat datang." Reza hanya mengangguk, pandangannya kosong. Ia tampak gelisah, sesekali melirik jam di tangannya. "Mas, kayaknya buru-buru banget. Ada kerjaan lagi ya?" tanya Nat dengan suara hati-hati. "Iya sayang, ada urusan sedikit, harus ketemu orang. Gak lama kok." Reza menepuk pundaknya pelan. Wangi parfum yang tajam tercium samar, bau yang asing di hidung Nadia. Ketika Reza membungkuk mengambil jaketnya, Nadia melihat sesuatu di kerah bajunya. Noda tipis berwarna merah muda. Ia terpaku beberapa detik, menatap noda itu tanpa suara. Noda yang tampak seperti bekas lipstik, samar tapi jelas. Jantungnya berdegup kencang. Namun begitu Reza menatapnya, ia segera menunduk dan berpura-pura tersenyum. "Mas, gak mau makan dulu?" "Gak usah sayang, aku janji nanti minggu depan aku datang lagi. Kita bahas semua persiapan ya." Nat hanya mengangguk pelan. Reza melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar menatap wajah Nat lama sekali. Lalu tersenyum kecil. "Sebulan lagi kita nikah. Jangan mikir yang aneh-aneh ya sayang." Suaranya lembut, tapi sorot matanya bukan sorot mata pria yang bahagia. Ada bayangan gelap yang menutupi senyum itu, seolah menyembunyikan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak berani ungkapkan. Ketika Reza melangkah pergi dan suara motornya menghilang di kejauhan, Nat masih berdiri di ambang pintu. Hujan kembali turun perlahan, membasahi halaman. Ia menatap langit lalu menunduk pada cincin di jarinya. Entah kenapa cincin itu kembali terasa dingin, dan di balik tirai jendela yang basah oleh embun, pantulan bayangannya terlihat menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup, masih tersenyum seperti sebelumnya. "Mas, aku cuma mau kita bahagia. Apa itu salah?" Bisikan lirih itu terpantul dari bayangan wajah Nat di kaca jendela kamarnya malam itu. Udara terasa dingin dan lembab meski waktu baru menunjukkan pukul 10. Di luar suara jangkrik bersaut-sautan menambah kesunyian yang menekan dada. Cincin di jarinya berkilau samar oleh pantulan lampu meja. Dingin, terlalu dingin, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Sejak Reza berkata bahwa pernikahan mereka hanya tinggal sebulan lagi,
Sesuatu di dalam hati Nadia berubah. Ada getar cemas yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengusirnya dengan kesibukan, menulis daftar undangan, memilih bunga, hingga menyiapkan kado untuk keluarga Reza. Tapi di sela aktivitas itu, selalu ada perasaan ganjil yang menempel seperti bayangan. Malam itu, setelah menutup buku catatan persiapan nikahnya, Nadia berbaring. Angin malam mengelus tirai jendela, mengibarkannya lembut. Ia menutup mata, berharap bisa tidur nyenyak. Namun begitu kelopak matanya tertutup rapat, ia justru mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Dalam mimpinya, Nadia berdiri di tepi sungai. Airnya tenang, tapi permukaannya hitam pekat seperti menelan cahaya bulan. Di tubuhnya, gaun putih menjuntai panjang hingga menyentuh air. Angin bertiup pelan membuat rambutnya berantakan. Dari kejauhan terdengar seseorang memanggil namanya. Suara itu berat, dalam, menyeret seperti bisikan yang datang dari dasar bumi. Nadia. Ia menoleh cepat, tapi yang dilihatnya hanya kabut. Semakin lama kabut itu berubah menjadi bentuk seseorang. Tingginya menyerupai Reza. "Mas," Nat berbisik. Suaranya gemetar, tapi sosok itu tidak menjawab. Isam hanya menatap, matanya kosong, dan dari tangannya sesuatu menetes merah bercampur air sungai. Nadia menjerit, terbangun dengan tubuh gemetar dan napas memburu. Ia menatap sekeliling kamar yang gelap. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya gemetar saat menyentuh jari manis. Cincin itu dingin. Dingin sekali seperti baru saja direndam di air es. "Ya Tuhan," gumamnya lirih. Ia bangkit, menyalakan lampu meja. Kamar itu tampak normal, tidak ada yang aneh. Tapi hatinya berkata lain. Entah kenapa, setiap kali ia menatap cincin itu, ada rasa tak nyaman yang menguar. Keesokan harinya, ibunya memperhatikan wajah Nadia yang tampak pucat. "Nuk, kamu kurang tidur ya?" tanya ibunya sambil menyiapkan sarapan. Nadia tersenyum tipis. "Enggak, Bu, cuma mimpi aneh aja semalam." "Mimpi apa?" "Gak usah dipikirin, Bu, cuma mimpi biasa." Tapi ibunya tak percaya. Sejak lamaran itu, perempuan tua itu sering merasa ada hawa dingin di sekitar kamar Nadia setiap malam. Lilin di meja altar kecil di ruang tengah juga sering padam sendiri. Ia pernah mendengar langkah pelan di tengah malam seperti orang berjalan tanpa alas kaki di lantai dapur. Tapi ia memilih diam. Hari demi hari berlalu, dan Reza semakin sulit dihubungi. Nomornya sering tak aktif. Ketika dihubungi lewat pesan, jawabannya singkat dan datar. "Lagi sibuk banget sayang, nanti aku kabarin ya." Pesan itu yang terakhir kali ia kirim 3 hari lalu. Setelah itu tak ada kabar lagi. Nadia mencoba menghibur diri dengan mempersiapkan baju pengantin di penjahit desa. Namun, bahkan ketika menjahit, pikirannya terus melayang pada Reza. Ia merasa ada jarak yang makin melebar di antara mereka. Sore itu saat menjemur kain di halaman Bu Ratri, tetangga yang rumahnya di seberang jalan datang menghampiri. "Dia, kamu udah ketemu Mas Reza lagi belum?" tanyanya sambil menatap hati-hati. "Belum, Bu. Kenapa ya?" Bu Ratri tampak ragu. Ia menunduk sejenak sebelum berkata pelan. "Kemarin sore, teman saya di kota lihat mobilnya Mas Reza di depan kafe. Tapi dia nggak sendiri." "Nggak sendiri?" Nat mengerutkan dahi. "Iya, katanya sama perempuan nggak jelas siapa. Tapi dari ceritanya, mereka kelihatan deket banget." Wajah Nadia memucat. Suara jangkrik di sekitar tiba-tiba terasa makin nyaring. "Mungkin salah lihat, Bu," ujarnya pelan, mencoba menenangkan diri. "Ya, semoga aja salah, Nduk. Aku cuma kasihan lihat kamu. Kamu tuh anak baik." Nat memaksa tersenyum. Setelah Bu Ratri pergi, ia masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap cincin di jarinya lagi. Cahaya matahari sore memantul di permukaannya. Tapi entah kenapa, pantulan itu tampak gelap seperti bayangan hitam di dalam logam. Malamnya, Nadia mencoba menghubungi Reza lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara operator terdengar dingin. Ia menghembuskan nafas berat, meletakkan ponselnya di meja. Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terasa menekan telinga. Lalu samar-samar ia mendengar suara air.
seperti suara riak kecil mengalir di bawah tempat tidurnya. Menunduk pelan, tapi tak ada apa-apa. Lantai itu kering, namun suara itu masih terdengar, lembut tapi nyata, seperti berasal dari balik dinding. "Ah, mungkin cuma halusinasi," katanya menenangkan diri. Tapi malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seolah ada arus sunggar mengalir di dalam kamarnya. Nadia memeluk bantalnya, tubuhnya bergetar. Ia berusaha tidur, tapi di antara rasa takut dan lelah, pikirannya terus mengulang suara itu. Lirih berputar dan menyeret sesuatu dari kejauhan. Keesokan paginya, ia menatap cermin di kamarnya. Wajahnya tampak pucat, lingkar matanya menghitam. Tapi di balik pantulan cermin, ia seolah melihat sesuatu. Bayangan perempuan bergaun putih berdiri di belakangnya. Hanya sekilas, begitu Nat menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia menarik nafas panjang. "Mas, aku cuma mau kita bahagia. Kawin itu salah," ucapnya lirih lagi. Tapi kali ini, setelah ia berkata begitu, cincin di jarinya bergetar halus, seperti merespons perkataannya. Dan di luar jendela, dari kejauhan, samar-samar tampak sosok seseorang berdiri di ujung jalan desa mematung menatap ke arah rumahnya. Bayangan itu diam, tak bergerak. Tapi Nadia merasa tatapan itu menembus dadanya, membawa hawa dingin yang melusup sampai ke tulang. Bayangan itu masih berdiri di ujung jalan ketika pagi menjelang. Namun saat cahaya matahari pertama menembus pepohonan, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Nadia dengan dada berdebar dan perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak malam itu, ia tak bisa lagi tidur nyenyak. Suara air di kamarnya seolah terus mengalun, bahkan ketika siang hari datang. Hari itu, Nadia duduk di teras sambil menatap ponsel di tangannya. Sudah seminggu ia tak mendapat kabar dari Reza. Pesan-pesannya tak pernah dibalas. Panggilannya tak pernah diangkat. Semakin hari rasa curiga itu makin menyesakkan dada. Ada sesuatu yang disembunyikan Reza. Ia bisa merasakannya. Sore itu ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu mau tahu Reza sebenarnya, datang aja ke kontrakannya di daerah Gunung Anyar. Tapi siap-siap, kamu mungkin gak akan sanggup lihatnya." Nadia terpaku. Ia membaca pesan itu berulang-ulang. Jantungnya berdetak cepat. Awalnya ia mengira itu hanya gurauan. Tapi entah kenapa, hatinya mendorong untuk percaya. Ia mencoba membalas pesan itu, tapi tak ada jawaban. Nomor itu bahkan langsung tak bisa dihubungi lagi. Ia menatap ponselnya lama, lalu menatap cincin di jarinya. "Kalau memang ada yang harus aku tahu, aku akan tahu," bisiknya pelan. Keesokan harinya, dengan hati penuh gundah, Nadia memutuskan berangkat ke kota. Ia tak bilang pada ibunya kemana ia pergi, hanya alasan sederhana. "Ada urusan penting, Bu. Doain aja." Langit tampak mendung ketika ia naik bus menuju kota. Setiap guncangan di jalan terasa seperti menekan perutnya. Ia duduk di dekat jendela, memandangi sawah dan jalan berdebu yang perlahan berganti dengan gedung-gedung dan hiruk-pikuk kota. Dalam hatinya, ia terus melafalkan doa agar semuanya baik-baik saja. Setelah hampir 2 jam perjalanan, Nat turun di terminal kecil. Dari sana, ia mengikuti alamat yang tertera dalam pesan. Jalannya semakin sempit. Rumah-rumah di sekitarnya tampak sederhana. Temboknya kusam, beberapa bahkan ditumbuhi lumut. Hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah rumah kontrakan berwarna abu-abu pucat dengan pagar besi yang mulai berkarat. Ia menatap rumah itu lama. Ada suara tawa samar dari dalam. Degup jantungnya terasa makin cepat. Nadia melangkah perlahan mendekat ke jendela yang tirainya terbuka sedikit. Ia mengintip dan dunia seolah berhenti berputar. Di dalam rumah itu, Reza duduk di meja makan mengenakan kaos santai. Di depannya, seorang wanita muda berambut sebahu sedang menyuapinya makanan sambil tertawa kecil. Wajah Murimanda terlihat begitu akrab.
begitu hangat. Seolah tidak ada rahasia. Seolah cinta yang selama ini Reza tunjukkan padanya hanyalah bayangan semu. Nadia terpaku. Ia hampir tak bisa bernafas. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Ia mengenali wanita itu. Dina, teman lama Reza, yang dulu hanya disebut rekan kerja. Semua penjelasan singkat Reza selama ini mendadak terasa seperti benang kusut yang menjerat lehernya sendiri. Ia berdiri di sana beberapa detik, menatap dua orang itu yang kini tertawa bersama. Lalu tanpa sadar, air matanya jatuh. Tangannya bergerak pelan mengetuk pintu dengan getaran yang sulit dikendalikan. Tok, tok, tok. Tawa di dalam rumah langsung berhenti. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Reza berdiri di sana. Wajahnya terkejut pucat dan matanya membulat melihat sosok yang berdiri di depannya. Nadia? Suaranya nyaris tak keluar. Nadia menatapnya dengan mata basah. Mas, ini maksudnya apa? Suaranya bergetar, nyaris pecah. Reza menelan ludah lalu menoleh ke belakang ke arah Dina yang berdiri kaku. Kamu ngapain di sini? Suaranya mulai meninggi. Aku cuma mau tahu, Mas, kenapa kamu bohong? Kenapa kamu di sini sama dia? Wajah Reza berubah tegang. Dia memijit pelipis seolah mencari alasan. Kamu gak seharusnya datang. Kamu malu-maluin aku. Aku? Malu-maluin kamu? Nadia menatap tak percaya. Aku cuma pengen tahu kenapa calon suamiku makan malam sama perempuan lain di rumah yang bahkan aku gak tahu kamu sewa. Udah, jangan drama, Nat. Suara Reza tiba-tiba membentak. Kamu tuh gak ngerti. Aku capek. Aku sibuk ngatur kerjaan dan kamu malah nguntit aku kayak orang gila. Nadia mundur satu langkah, air matanya menetes makin deras. Aku datang karena aku peduli, Mas. Namun sebelum kalimatnya selesai, tamparan keras mendarat di pipinya. Suara itu menggema di antara deru hujan yang tiba-tiba turun deras di luar. Dina menjerit pelan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Reza menarik napas berat. Pulang, Nat, sekarang juga. Aku gak mau kamu rusak semuanya. Nat menatapnya lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta, tapi hancur. Pipi kirinya perih, tapi hatinya jauh lebih sakit. Mas, aku udah gak kenal kamu lagi. Suaranya nyaris berbisik. Reza berbalik tanpa menjawab. Pintu dengan kasar tertutup. Dari balik kaca, Dina masih berdiri di tempatnya, ketakutan. Sementara Nat melangkah mundur perlahan. Hujan turun makin deras. Jalan kecil di depan rumah kontrakan itu mulai tergenang air. Nadia melangkah pergi. Langkahnya berat, bajunya basah kuyup dan rambutnya menempel di wajah. Air matanya bercampur dengan air hujan, tak bisa lagi dibedakan. Setiap langkah terasa seperti beban. Ia tak tahu harus pulang atau pergi kemana. Dunia yang semula tampak indah kini runtuh di depan matanya. Semua janji, semua kata cinta yang dulu diucapkan Reza kini terasa seperti racun yang menetes perlahan ke dalam hatinya. Di tengah hujan deras, Nadia berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan. Ia menatap langit yang kelabu dan berbisik pelan. Suaranya nyaris hilang tertelan gemuruh guntur. Ya Tuhan, aku salah apa? Dan di antara kilat yang menyambar, sekilas ia merasa melihat bayangan samar berdiri di sisi jalan. Sosok perempuan bergaun putih menatapnya diam-diam dari jauh. Sesuatu di dalam diri Nadia bergetar, seolah takdirnya baru saja berubah arah. Hujan malam itu meninggalkan genangan di mana-mana. Dan di bawah kilatan petir terakhir, Nat masih berdiri di pinggir jalan memandangi arah rumah kontrakan Reza yang kini tenggelam dalam gelap. Bayangan samar yang tadi berdiri di ujung jalan menghilang perlahan, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, Nat terbangun dengan mata bengkak. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya tak bisa tenang. Ia menatap cincin di jarinya yang kini terasa asing. Suara tamparan malam kemarin masih terngiang di telinga. Meski hatinya terluka, ada bagian dari dirinya yang masih berharap Reza akan datang meminta maaf, menjelaskan semuanya, mengakui kesalahannya.
Tapi harapan itu hanya tinggal harapan. Siang itu Nat memberanikan diri menghubungi Reza. Ia menunggu lama, tapi yang terdengar hanya suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba lagi dan lagi, tetap sama. Tak ada balasan, tak ada jawaban. Dunia terasa semakin sempit. Sore hari ia menulis pesan panjang di ponselnya. Mas, aku cuma mau kita bicara baik-baik. Aku masih percaya kamu orang baik. Tolong, jangan pergi gitu aja. Aku cuma mau tahu alasanmu. Pesan itu terkirim, tapi tak pernah dibaca. Malamnya Nadia memutuskan sesuatu. Ia akan menemui Reza lagi, apapun resikonya. Ia ingin penjelasan, bukan diam. Ia ingin kebenaran, meski menyakitkan. Ia tak bisa hidup dalam tanda tanya. Ia berpamitan pada ibunya dengan alasan sederhana. Bu, aku mau ke kota lagi, ada urusan penting. Ibunya sempat menatap dengan khawatir. Nuk, sudah, jangan dipaksakan. Kalau benar sayang kamu, dia bakal datang sendiri. Tapi Not hanya tersenyum tipis. Aku harus tahu, Bu. Aku cuma pengen semuanya jelas. Ia berangkat sore hari ketika langit berwarna jingga. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Jalan menuju terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dadanya ada perasaan aneh, semacam firasat. Tapi ia menepisnya. Malam mulai turun ketika Nadia tiba di kawasan tempat Reza tinggal. Rumah kontrakan itu tampak sepi, lampunya padam, pagar depan terkunci. Nat berdiri di sana cukup lama, menunggu, berharap seseorang muncul, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya, dari arah gang sebelah, ia melihat sosok Reza berjalan tergesa, menenteng sesuatu dalam plastik hitam besar. Wajahnya tegang, pandangannya lurus ke depan. Nadia bersembunyi di balik pohon kecil, dadanya berdebar keras. Mas Reza, panggilnya pelan. Namun suara itu tenggelam dalam angin malam. Reza tak menoleh. Ia berjalan cepat menuju mobil yang terparkir di ujung jalan, membuka bagasi dan memasukkan plastik itu ke dalam. Lalu mobil itu melaju, meninggalkan jalan sempit itu dengan keheningan yang mencekam. Nat terpaku. Sesuatu di dalam dirinya menjerit tapi tak bersuara. Ia merasa dingin, tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang sangat salah malam itu. Ia ingin pulang, tapi langkahnya berat. Dan setelah malam itu, Nadia tak pernah pulang lagi. Keesokan paginya, ibunya mulai cemas. Nadia tak juga kembali. Ponselnya tidak aktif, pesan tidak dibalas. Awalnya keluarga mengira Nadia menginap di rumah teman. Tapi hingga malam menjelang tak ada kabar. Hari kedua, keresahan berubah menjadi ketakutan. Ibu Nadia menangis di ruang tamu dikelilingi para tetangga. Anakku gak pernah begini. Dia selalu pulang, selalu kabarin. Suaranya perah, matanya sembab. Polisi pun dipanggil. Laporan orang hilang dibuat. Mereka mencari di terminal, rumah teman, bahkan menelusuri daerah kota tempat terakhir kali Nadia terlihat, tapi hasilnya nihil. Reza dipanggil untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, pria itu duduk dengan wajah datar. Saya nggak tahu, Pak. Terakhir kali saya ketemu Nadia waktu lamaran. Setelah itu dia nggak pernah ke rumah saya lagi. Jadi kamu nggak pernah lihat dia di sekitar kontrakanmu? Tanya salah satu petugas. Reza menatap lurus ke depan. Suaranya datar. Enggak, mungkin dia salah paham sama saya. Saya sibuk kerja, nggak sempat mikirin yang lain. Keterangan itu membuat keluarga Nadia marah dan putus asa. Tapi tanpa bukti, polisi tak bisa berbuat banyak. Pencarian pun terus dilakukan, sementara waktu berjalan tanpa kepastian. Seminggu setelah Nadia hilang, sesuatu aneh terjadi di desa. Sungai kecil di luar kampung yang biasanya tenang, tiba-tiba meluap. Airnya keruh, dan di permukaannya tampak buih berwarna keabu-abuan. Warga mulai resah, karena bau anyir tercium kuat, menyengat hidung, dan membuat beberapa orang mual. Kayak bau bangke, kata seorang warga sambil menutup hidung. Beberapa orang mencoba mencari sumbernya, tapi air sungai mengalir deras. Tak ada yang berani turun. Malam hari, suara gemericik air terdengar aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya, menyeret ranting,
dan batu. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan di tepi sungai menjelang subuh. Rambutnya panjang, bajunya putih, dan ia berdiri memunggungi arah rumah Nadia. Tapi begitu disorot lampu, sosok itu lenyap dalam kabut. Sementara itu, di rumah Nadia, kesedihan tak kunjung surut. Meja ruang tamu masih dipenuhi undangan pernikahan yang belum sempat dikirim. Gaun pengantin putih tergantung di balik pintu kamar, tertutup kain pelindung. Kursi yang biasa ditempati Nadia kini kosong. Setiap malam, ibunya duduk di depan foto Nadia. Foto lamaran dengan senyum bahagia dan mata yang berkilau penuh harapan. Ia mengelus permukaan foto itu dengan tangan bergetar. "Nuk, di mana kamu, Nak?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Air mata jatuh di atas bingkai kayu. Hening menyelimuti rumah itu. Hanya diselingi suara jam dinding yang berdetak pelan. Di luar, angin berembus membawa aroma sungai dari arah timur. Dan di kejauhan, di sepanjang aliran air yang meluap itu, seekor burung gagak hinggap di batu besar, menatap arus deras yang membawa sehelai kain putih kecil, potongan dari gaun yang belum pernah sempat dipakai. Sehelai kain putih kecil terseret arus sungai menempel di batu besar, bergetar diterpa angin malam. Dari kejauhan, suara burung gagak menggema di antara kabut tipis yang menyelimuti tepian air. Malam itu adalah malam ketujuh sejak hilangnya Nadia, dan sejak saat itu pula, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai mengintai dalam diam. Di rumah kontrakan Reza yang terletak di pinggir kota, suasana tampak tenang dari luar. Namun di dalam, hawa dingin terasa menekan, menelusup lewat celah jendela dan mengendap di dinding. Reza duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong. Sementara Dina berbaring di sofa, tampak pucat dan gelisah. "Mas," suara Dina pelan. "Aku takut." Reza menatapnya sebentar. Matanya lelah dan penuh resah. "Takut kenapa, Din?" "Setiap malam, aku dengar langkah orang di depan pintu basah. Kayak ada yang baru keluar dari air." Reza menghela napas berat. Mencoba menepis kegelisahan yang sama sebenarnya juga menghantuinya. "Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Mungkin cuma tikus atau air bocor." Namun ucapannya tak mampu menenangkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Malam itu, setelah makan malam yang hambar dan singkat, Reza menuju kamar mandi untuk mencuci tangan. Air keran berderak pelan saat dibuka, lalu mengalir deras. Tapi ketika Reza menatap telapak tangannya, napasnya tercekat. Air itu bukan bening, warnanya merah. Merah pekat seperti darah yang baru mengalir dari luka. Ia cepat-cepat mematikan keran, menatap wastafel dengan mata membesar. Tapi anehnya, begitu aliran berhenti, air itu kembali jernih. Hanya sisa percikan di permukaan porselen yang masih tampak seperti noda merah samar. "Din!" panggilnya keras. Dina berlari dari ruang tamu. "Kenapa, Mas?" Reza menunjuk wastafel. "Tadi airnya merah." Dina menatap, lalu menggeleng. "Airnya bening, Mas. Kamu kecapean kali." Reza terdiam. Ia tahu apa yang dilihatnya nyata, tapi mulutnya keluh. Ia hanya mencuci wajahnya cepat-cepat, lalu keluar kamar mandi meninggalkan genangan kecil di lantai. Namun ketika ia melangkah menuju kamar, terdengar suara pelan dari arah belakang. Lirih namun jelas. "Mas," suara perempuan basah, terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang penuh air. Reza menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, bergoyang pelan seperti ditiup angin. Ia menatap lama tapi tak berani mendekat. Sejak malam itu, gangguan makin sering terjadi. Dina yang dulu ceria, kini hampir tak berani tidur sendirian. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar basah dan berat. Seperti seseorang berjalan di atas lantai berair, kadang disertai tetesan. Tuk, 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 jatuh dari langit-langit tanpa sumber jelas. "Mas, aku dengar lagi," bisik Dina suatu malam memeluk bantal erat-erat.
Reza yang pura-pura tidur menutup mata rapat. Pura-pura tak mendengar, tahu kalau ia buka mata, mungkin ia akan melihat sesuatu yang tak ingin ia lihat. Namun ketakutan itu terus menumpuk. Hingga akhirnya pagi hari di minggu berikutnya, kabar datang dari warga di sekitar sungai. "Mas Reza, sampean lewat sungai Brakan ya? Ada yang nemuin sesuatu aneh," kata tetangganya, Pak Toha, sambil berdiri di depan pagar kontrakan. Reza menatap heran. "Aneh gimana?" "Kayak kain putih kusut kotor, tapi wanginya aneh mas. Kayak wangi bunga melati." Dina yang mendengar dari dalam rumah langsung pucat. Reza melan ludah. Wangi melati. Hanya satu yang terlintas di pikirannya. Gaun lamaran Nadiat. Ia berusaha tetap tenang, tersenyum kaku. "Mungkin cuma kain orang nyuci ke bawah arus." "Tapi mas," lanjut Pak Toha dengan nada ragu, "waktu ditarik di ujungnya kayak ada bekas sobekan sama noda merah tua." Reza tak menjawab. Ia menutup pagar cepat-cepat dan masuk ke rumah. Menutup pintu rapat. Sejak kabar itu, ketenangan Reza benar-benar hilang. Setiap malam ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Rokok di tangan tak pernah padam. Dina sudah tak berani bicara banyak. Ia hanya duduk di pojok sofa, matanya sering berkaca-kaca. Kadang tanpa sebab, lampu rumah meredup sendiri. Suhu turun drastis dan aroma melati tiba-tiba memenuhi udara. Puncaknya terjadi malam ke-14. Saat itu hujan turun deras, petir menyambar-nyambar. Reza terbangun tengah malam karena mendengar suara air menetes. Ia bangkit pelan mengikuti arah suara itu menuju dapur. Di sana lantai basah, padahal atap tak bocor. Ia menatap genangan itu dan di tengahnya tampak seutas rambut panjang hitam terurai seperti baru saja diseren dari luar. Dina berteriak dari kamar, "Mas, ada yang ngetok pintu." Reza berlari. Pintu rumah bergetar. Tuk tuk tuk, keras, teratur. Ia menatap lewat lubang kecil di pintu, tapi tak ada siapapun. Hanya genangan air di lantai teras membentuk jejak kaki menuju halaman. Keesokan harinya, Reza tak berani keluar rumah. Ia menutup semua tirai. Tapi dari balik jendela masih terlihat bayangan samar seseorang berdiri di seberang jalan. Rambut panjang, pakaian putih basah kuyup, menatap ke arah rumahnya tanpa bergerak. Dina memutuskan untuk sementara menginap di rumah temannya, karena tak tahan dengan gangguan itu. "Aku nggak bisa di sini lagi mas," katanya dengan mata merah. "Rumah ini dingin, kayak ada yang nggak mau kita di sini." Reza tak menahan. Ia hanya duduk menatap lantai. Ia tahu Dina benar, tapi bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tak bisa ia pahami. Malam itu, untuk pertama kalinya, Reza sendirian di rumah kontrakan itu. Angin bertiup kencang dari celah ventilasi. Suara air menetes makin jelas. Dan entah dari mana tercium wangi melati yang begitu kuat menusuk hidungnya. Reza berbaring di kasur. Matanya berat, tapi pikirannya kacau. Ia mencoba tidur, tapi suara lirih itu datang lagi. Kali ini dari luar jendela. "Mas," suara itu lembut. Terlalu lembut untuk membuat takut, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Ia membuka mata perlahan dan di hadapannya, di antara kabut mimpi dan nyata, tampak seorang perempuan berdiri di tepi sungai. Air mengalir pelan di sekitar kakinya. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan gaun putih lusuh yang basah menempel di kulitnya. Tapi senyum itu lembut, persis seperti Nadiat, mereka lamaran. Reza tak bisa bergerak, hanya menatap, mulutnya terbuka, napas tercekat, lalu perempuan itu berbicara. Suaranya menggema pelan, seolah datang dari dasar air. "Mas, cincinku belum kamu kembalikan." Senyumnya melebar sedikit, dan tetesan air jatuh dari ujung rambutnya, menciptakan riak di permukaan sungai. Reza menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam air yang tiba-tiba memancar dari lantai kamarnya sendiri, berwarna merah gelap, seperti darah yang kembali mencari pemiliknya. Jeritan Reza semalam masih terasa menggantung di udara. Pagi menjelang, tapi hawa di rumah kontrakan itu tetap dingin, lembab, dan berbau lumpur. Lantai kamar masih basah, seolah baru dilalui air sungai. Reza terduduk di pojok ruangan dengan mata merah dan rambut acak-acakan. Ia menggigil, bukan karena cuaca, tapi karena bayangan Nat yang terus menempel di benaknya. Senyum lembut itu
gaun putih basah itu, dan kalimat terakhir yang bergema di kepalanya. "Cincinku belum kamu kembalikan." Sejak malam itu, hidup Reza berubah menjadi labirin ketakutan tanpa ujung. Ia tak bisa membedakan antara nyata dan mimpi. Setiap kali menutup mata, ia seolah kembali ke tepi sungai tempat Nadia berdiri dengan pandangan kosong. Namun, teror itu ternyata tidak berhenti padanya. Satu persatu, orang yang dulu terlibat dalam kisah kelamnya dengan Nadia mulai celaka. Seolah ada sesuatu yang menuntut balas dengan cara yang tenang, tapi pasti. Kabar pertama datang dari seorang teman lama Reza bernama Arfan. Lelaki itu adalah orang yang dulu ikut membantu Reza membersihkan barang-barang peninggalan Nadia dari kontrakannya. Arfan sempat bercanda, "Biar gak keingat lagi mas, udah buang aja semua biar bersih." Tapi beberapa hari lalu, tubuhnya ditemukan mengapung di waduk dekat perbukitan. Masih mengenakan jaket yang sama seperti hari ia terakhir kali bertemu Reza. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan. Hanya satu hal aneh yang mereka temukan. Dari mulut Arfan keluar lumpur hitam pekat bercampur serpihan bunga melati kering. Saat Reza menerima kabar itu, tubuhnya langsung lemas. Ia memegang telepon dengan tangan gemetar, lalu mematikan sambungan tanpa bicara. Ia tahu, entah bagaimana, ini ada hubungannya. Sementara itu, Dina semakin hari semakin melemah. Wajahnya pucat, kulitnya dingin seperti baru keluar dari air. Ia lebih banyak berbaring, sering menggigil tanpa sebab. Setiap malam, bau lumpur tercium dari tubuhnya. Kuat, menyengat, bercampur dengan aroma melati yang sama seperti malam-malam sebelumnya. "Mas," suaranya serak. "Aku mimpi. Ada yang narik kakiku dari bawah kasur. Basah, dingin banget." Reza hanya terdiam di sisi ranjang. Matanya kosong. Ia sudah terlalu sering mendengar hal-hal semacam itu. Suara langkah basah, tetesan air, dari atap, pintu yang terbuka sendiri. Semua menjadi bagian dari rutinitas yang menghantui setiap malam. Kadang, di tengah gelap, Reza mendengar seseorang berbisik di telinganya, "Mas, jangan lari." Tapi, saat ia menoleh, hanya bayangannya sendiri yang terlihat di kaca. Bayangan yang semakin lama semakin tidak serupa dirinya. Karena tak tahan, Reza akhirnya menutup semua cermin di rumah dengan kain hitam. "Aku gak mau lihat apapun lagi," gumamnya lirih. Tapi keanehan justru semakin menjadi. Suatu malam, Dina menjerit keras dari kamar. Reza berlari dan mendapati tubuhnya menggeliat di kasur. Matanya melotot, tangannya mencengkeram sprei. Dari mulutnya keluar air bening yang bercampur lumpur. Reza panik, mencoba menolong. Tapi Dina tiba-tiba berhenti bergerak. Hanya satu kalimat yang keluar sebelum tubuhnya limbung dan pingsan. Dia minta janjinya dikembalikan. Reza berteriak memanggil nama Dina, tapi tak ada jawaban. Hanya bunyi air dari kamar mandi yang tiba-tiba mengalir deras. Meski tak ada yang menyalakan, ia mendekat pelan. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitarnya menggumpal. Ketika Reza masuk ke kamar mandi, hawa di dalamnya sangat dingin. Ia menatap wastafel yang mengeluarkan air tanpa henti. Warna air itu tak merah kali ini, tapi keruh dan mengandung gelembung kecil seperti dari sungai berlumpur. Reza menutup keran, tapi suara air tetap mengalir. Ia mencoba sekali lagi. Masih sama. Hanya saja dari arah lantai muncul aliran kecil lain mengalir pelan menuju saluran pembuangan. Ia mulai gemetar. "Sudah cukup, jangan ganggu aku lagi," katanya setengah menangis.
Tapi seakan menjawab cermin di dinding yang sudah ditutup kain hitam tiba-tiba bergoyang. Suara seperti ketukan jari terdengar dari baliknya. Tok, tok, tok. Reza mundur. Pergi, jangan ganggu aku. Kain hitam itu terlepas, meluncur jatuh ke lantai. Cermin kini memantulkan bayangan samar. Sosok perempuan bergaun putih berdiri di belakang Reza. Wajahnya tertutup rambut panjang, menunduk, meneteskan air. Reza berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu masih ada. Kali ini menatap lurus ke arahnya. Matanya kosong, senyumnya perlahan merekah. Reza menjerit dan memukul cermin itu hingga pecah berkeping. Tapi di setiap pecahan kecil yang berserakan, wajah perempuan itu masih terlihat, tersenyum dari balik potongan kaca. Hari berganti, Dina belum juga sadar. Tubuhnya kini benar-benar berbau tanah basah dan setiap pagi bantalnya lembab seperti ada air yang menetes dari rambutnya saat tidur. Reza hampir tak tidur selama berhari-hari. Wajahnya kusut, matanya merah dan ia mulai berbicara sendiri. "Janji apa yang kau maksud?" gumamnya sambil menatap cincin perak yang masih ia simpan di dalam laci. Cincin lamaran milik Nat, benda yang seharusnya dikembalikan, tapi justru disembunyikan olehnya. Di luar rumah hujan turun pelan, tapi di dalam suara langkah kaki terdengar jelas di lantai kayu. Berirama pelan basah, mendekat ke arah kamar mandi. Reza bangkit, nafasnya tersengal, tapi entah mengapa ia merasa harus pergi ke sana. Setiap langkah seperti dituntut oleh sesuatu yang tak terlihat. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Dari celahnya terlihat air mengalir deras dari keran, memantulkan cahaya redup lampu. Riza menelan ludah, membuka pintu perlahan. Air mengalir dari keran tanpa henti, menimbulkan suara gemericik monoton. Tapi yang membuat Reza terpaku adalah dinding di atas bak mandi. Ada sesuatu tertulis di sana, samar, seperti diukir dengan jari yang kotor lumpur. Tulisan itu memanjang, meneteskan air kecoklatan ke lantai. Riza melangkah mendekat. Matanya gemetar membaca huruf-huruf itu satu persatu. "Sebulan setelah lamaran, janji kamu kubawa ke dasar air." Hening. Suara air berhenti seketika. Seolah tulisan itu telah mengucapkan sesuatu yang tak perlu dijelaskan lagi. Reza mundur perlahan. Lututnya goyah. Ia menatap tulisan itu dengan wajah penuh ketakutan. Dan di cermin retak di sebelah dinding, sosok Nadia terlihat lagi. Kali ini lebih dekat, dengan mata kosong dan air menetes dari bibirnya yang tersenyum dingin. Malam itu, rumah kontrakan Reza benar-benar tenggelam dalam kesunyian. Tak ada suara lagi selain tetes air yang terdengar seperti langkah seseorang yang baru saja kembali dari dasar sungai. Tetes air dari kamar mandi malam itu terus terngiang di telinga Reza. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawanya semakin dekat ke jurang kegilaan. Sosok Nat kini tak lagi hanya muncul di cermin atau dalam mimpi. Ia terasa hidup, nyata, dan berada di setiap hembusan angin yang menerpa kulit Reza. Bayangan itu seperti mengikuti, mengawasi, dan menunggu waktu untuk menagih sesuatu yang telah dijanjikan. Sesuatu yang belum diselesaikan. Sejak kejadian tulisan di dinding kamar mandi, Reza tak berani lagi tidur di dalam rumah. Ia kini lebih sering duduk di teras, memandangi hujan yang terus mengguyur tanah, berharap suara air bisa menenggelamkan bisikan-bisikan yang menghantuinya. Dina telah dibawa ke rumah sakit oleh keluarga dalam keadaan tak sadarkan diri. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya keabu-abuan, dan setiap malam dari mulutnya keluar aroma lumpur yang sama. Tanda bahwa arwah Nat belum berhenti menuntut. Reza tahu ia tak bisa terus seperti ini. Maka pagi itu, dengan langkah goyah dan wajah yang pucat, ia memutuskan untuk pergi ke desa tempat Nadia berasal. Ia harus mencari pertolongan. Ia harus menghentikan semuanya atau setidaknya meminta maaf dengan cara yang benar. Desa itu tampak suram di bawah langit mendung. Reza menatap hamparan sawah yang dulu sering ia kunjungi bersama Nadia. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah dan melati liar, seperti mengingatkan pada masa ketika semuanya masih sederhana dan penuh harapan. Rumah keluarga Nadia tampak sepi, pintu tertutup rapat, tirai jendela terulur. Hanya ada sebatang pohon mangga di halaman yang daun-daunnya bergoyang pelan.
Reza berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya melangkah ke arah surau kecil di ujung desa tempat seorang ustadz tua bernama Kiai Mahrus tinggal. Dialah yang dulu memimpin doa saat lamaran mereka. Reza mengetuk pintu perlahan. "Assalamualaikum," suaranya lirih dan gemetar. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang lelaki tua berwajah teduh. "Reza," katanya pelan, seolah tak percaya. "Sudah lama aku tak melihatmu, Nak. Ada apa kau datang ke sini?" Reza menunduk, matanya merah. Saya butuh pertolongan, Kiai." Kiai Mahrus mempersilahkannya masuk. Suasana di dalam rumah sederhana itu hangat namun hening. Di rak kayu tampak kitab-kitab tua dan di meja kecil ada gelas berisi air putih. Reza duduk tapi tubuhnya gemetar, tangan tak bisa diam. "Ceritakan padaku," kata Kiai Mahrus tenang. Reza menunduk dalam, bibirnya bergetar, suara hampir tak terdengar. Saya kehilangan Nat, tapi dia tidak benar-benar pergi. Saya melihatnya, Kiai, di rumah, di mimpi, di mana-mana. Dia datang lewat air, lewat suara." Kiai Mahrus mengangguk pelan. Pandangannya tajam, namun penuh belas kasihan. "Kau tahu kenapa arwah bisa kembali, Nah? Karena mereka tidak tenang. Dan arwah yang tak tenang biasanya mati tidak wajar atau meninggalkan sesuatu yang belum diselesaikan." Reza menelan ludah. Ia tahu arah pembicaraan itu, tapi lidahnya keluh. "Saya tidak bermaksud itu, anakku," potong Kiai Mahrus lembut tapi tegas. "Apapun yang terjadi, kalau kau masih menyembunyikan dosa, tak akan ada ketenangan. Arwah itu tidak bisa pergi sebelum yang bersalah benar-benar menyesal dan meminta ampun." Air mata Reza menetes. "Saya menyesal, Kiai, sungguh menyesal. Tapi apakah hatimu sudah berani mengaku? Sudahkah kau meminta maaf? Bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan." Reza diam, matanya menatap lantai yang basah oleh air matanya sendiri. Di dalam hatinya, rasa takut dan rasa bersalah berperang sengit. Ia ingin jujur, ingin menebus semuanya. Tapi bayangan malam itu, malam ketika tangan dan amarahnya merenggut nyawa tunangannya sendiri, terus menghantui pikirannya. Malam itu, Reza kembali ke kota dengan langkah yang berat. Tapi dalam hati, sesuatu mulai berubah. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus mengembalikan apa yang dulu diambilnya. Ia harus membawa kembali cincin itu ke tempat semuanya berakhir. Sungai yang telah menjadi saksi bisu dari dosanya sendiri. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Hujan turun pelan seperti menangis bersama bumi. Reza berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Di tangannya tergenggam cincin perak yang dulu disematkan ke jari. Cincin itu kini terasa dingin. Begitu dingin hingga kulitnya bergetar setiap kali menyentuhnya. Ketika sampai di tepi sungai, Reza berdiri lama. Arus air mengalir tenang di permukaan. Tapi di kedalamannya terasa ada sesuatu yang bergerak seperti bernanas. Menunggu. "Nat," panggilnya lirih hampir seperti bisikan. "Aku datang, aku bawa kembali yang menjadi milikmu." Ia membuka genggaman tangannya. Cincin itu tampak berkilau samar di bawah cahaya petir yang menyambar dari kejauhan. Reza menatapnya lama. Lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Maafkan aku khilaf, aku takut." Cincin itu jatuh perlahan menembus permukaan air. Dengan suara lembut, plung. Dan seketika arus sungai beriak hebat. Air berputar membentuk pusaran yang semakin besar, seolah menelan udara di sekitarnya. Reza melangkah mundur, tapi angin kencang tiba-tiba datang menerpa tubuhnya hingga hampir jatuh. Di antara gemuruh air dan suara petir, terdengar sesuatu lirih tapi jelas. Suara perempuan. "Mas?" Reza menoleh dari tengah pusaran air. Sosok Nadia perlahan muncul. Gaun putihnya melambai lembut. Rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Tapi kali ini wajahnya tampak damai, meski matanya kosong. "Mas, cincinku sudah kembali," katanya pelan. Senyumnya tipis namun dingin. "Tapi janjimu belum ditepati." Reza berteriak histeris. "Aku sudah minta maaf. Aku menyesal, Nat. Aku menyesal." Air semakin bergejolak. Arus menggila seperti menarik sesuatu ke dalam.
Reza berusaha mundur tapi tanah di bawah kakinya licin. Lumpur menjerat pergelangan kakinya seperti tangan. "Mas, ikutlah denganku." Bisik suara itu lagi, lembut tapi mengerikan. Reza kehilangan keseimbangan, tubuhnya terhempas ke belakang lalu ke depan, ke dalam pusaran air yang kini berwarna kehitaman. Ia menjerit, tangannya terjulur, tapi tak ada yang bisa ia raih. Air menelan tubuhnya perlahan. Hanya cincin yang sempat berkilat sekali sebelum tenggelam bersama arus. Malam itu sungai kembali tenang, tapi di permukaannya, gelembung-gelembung kecil muncul membawa aroma melati yang samar. Di antara riak halus air, seolah terdengar bisikan terakhir yang bergaung di udara lembab itu. Janji yang diingkari akan selalu mencari. Bisikan itu masih bergaung samar di udara pagi yang lembab. Kabut tipis menutupi sungai yang semalam mengamuk, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di antara kabut itu, seekor burung bangau melintas pelan, hinggap di bebatuan tepi air yang kini tampak tenang. Terlalu tenang seolah tidak pernah menelan sesuatu. Pagi itu warga desa di sekitar sungai dikejutkan oleh penemuan aneh. Sebuah mobil berwarna abu-abu ditemukan terparkir di tepi jalan yang mengarah langsung ke sungai. Pintu kirinya terbuka, lampu hazard masih menyala redup. Tak ada tanda-tanda orang di sekitarnya, hanya jejak kaki samar di tanah yang berakhir di tepian air. Di dalam mobil pada jok depan terdapat sebuah cincin perak yang masih berkilau. Meski basah oleh embun, di sampingnya sehelai kain putih dilipat rapi. Lembut, halus, dan beraroma melati. Seolah seseorang telah meletakkannya dengan sengaja, bukan karena tercacar. Beberapa warga mendekat hati-hati. "Ini mobilnya Reza kan?" bisik salah satu dari mereka. "Dia yang sering lewat sini dulu." Mereka saling pandang, tak ada yang berani lebih dekat. Sungai yang tenang itu terasa seperti sedang menatap balik, diam tapi mengancam, memegang rahasia yang tak ingin diungkapkan. Ketika polisi datang, mereka hanya menemukan satu hal aneh lainnya. Di tanah berlumpur dekat tepi air, terdapat bekas 2 pasang jejak kaki, satu besar, satu kecil. Namun, jejak kecil itu berhenti tepat di pinggir sungai. Tak ada kelanjutan setelahnya. Seolah pemiliknya tak pernah berpaling, hanya berjalan lurus masuk ke dalam arus. Sementara di kota, Dina masih terbaring di rumah sakit jiwa. Sudah seminggu sejak malam di mana Reza menghilang. Tubuhnya kini lebih tenang, tapi pikirannya tidak. Setiap malam ia berteriak menangis memanggil nama seseorang yang sama. "Naria, jangan lihat aku. Kok gak tahu apa-apa?" "Reza, dia udah datang. Aku lihat dia di air." Para perawat terbiasa dengan jeritannya. Kadang mereka menemukannya berdiri di depan jendela kamar rawat, menatap keluar dengan mata kosong. Bibirnya bergumam pelan. "Dia belum pergi, dia masih di sana." Suatu malam, perawat jaga melihat sesuatu yang aneh. Dina berdiri dengan tenang, senyum tipis di wajahnya. Rambutnya terurai. Ia menatap keluar jendela ke arah langit yang diguyur hujan. Dan dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Lihat, dia gak sendiri. Ada yang nuntun dia. Tak ada yang tahu apa maksudnya." Tapi malam itu, di luar rumah sakit, hujan turun begitu deras hingga selokan dan parit di sekitar gedung meluap, mengalir deras seperti sungai yang mencari muaranya kembali. Di sisi lain desa, Ibu Nadia duduk di teras rumahnya. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia sudah terlalu sering menangis sejak anak gadisnya menghilang tanpa kabar. Namun pagi itu, entah kenapa, hatinya terasa sedikit berbeda. Udara pagi yang biasanya dingin, kini terasa hangat menyentuh pipinya. Ia menatap halaman rumah yang masih basah oleh embun, suara burung bersautan pelan di kejauhan. Semua terasa damai. Dan di tengah kedamaian itu, matanya perlahan terpejam. Di dalam mimpinya, Nadia datang mengenakan kebaya putih yang sama seperti saat lamaran dulu. Wajahnya bersih, senyum lembut menghiasi bibirnya. Tidak ada luka, tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang begitu indah memancar dari matanya. "Ibu," suara itu lembut seperti bisikan angin. "Aku pulang." Ibu Nat menatapnya dengan gemetar. "Ndok, kau di mana saja, Ndek? Ibu kangen." Nat tersenyum, menunduk sedikit lalu memeluk ibunya erat. Pelukan itu hangat, tapi terasa ringan seperti pelukan dari udara. "Aku udah tenang sekarang, Bu. Jangan nangis lagi ya." Sebelum sosoknya memudar perlahan, Nadia sempat menatap ibunya sekali lagi dan berkata dengan senyum yang damai, "Cinta yang tulus gak akan pergi sia-sia, tapi yang mengkhianati, dia akan tahu rasanya kehilangan untuk selamanya."
Saat Ibu Nat terbangun, air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini, ia tidak menangis karena sedih. Ada sesuatu dalam hatinya yang lega. Seolah beban berat yang selama ini menindihnya telah diangkat pergi. Ia menatap ke arah jendela, dan di luar sana, cahaya matahari menembus celah awan menyinari sawah yang berkilau basah oleh embun pagi. Beberapa hari kemudian, sungai tempat Reza menghilang kembali menjadi tempat yang sering dikunjungi orang. Namun, tak ada satupun yang berani mandi atau memancing di sana. Mereka bilang, kalau kau berdiri di tepi air saat senja, kau bisa mendengar suara samar perempuan menyanyi pelan. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti tangis. Dia cuma mau diingat dengan tenang, kata seorang warga tua suatu hari. Karena arwah yang menemukan kedamaian gak akan menakutkan, tapi arwah yang menuntut keadilan akan terus menunggu. Di malam-malam tertentu, permukaan sungai berkilau aneh, airnya tampak lebih jernih dari biasanya. Tapi di kedalaman, terlihat samar bayangan dua sosok berjalan berdampingan, seorang pria dan seorang perempuan bergaun putih. Mereka melangkah perlahan, tangan saling menggenggam, lalu menghilang ke dalam arus yang tenang. Dan begitulah kisah itu berakhir. Nadia, gadis sederhana yang hanya ingin hidup bahagia, akhirnya menemukan ketenangan di tempat yang dulu menjadi kuburnya. Sementara Reza, lelaki yang dibutakan oleh ketakutan dan keserakahan, menebus dosanya dengan cara yang ia sendiri tak pernah bayangkan. Air sungai itu kini menjadi saksi. Setiap riaknya membawa pesan. Setiap desirnya menyimpan peringatan bahwa cinta sejati tak pernah menuntut darah dan pengkhianatan tidak akan pernah bisa disembunyikan di balik air yang tampak jernih. Karena air seberapapun tenangnya akan selalu mengingat setiap dosa yang pernah dibasuh di dalamnya, dan cinta yang dipatahkan dengan kebohongan akan selalu menemukan jalan untuk menuntut balas. Sungai kembali tenang, angin berhembus pelan membawa aroma melati yang samar. Di kejauhan, matahari terbit memantulkan cahaya ke permukaan air yang berkilau seperti kaca. Dan di bawah arus itu, jauh di dasar yang sunyi, sepasang bayangan berpegangan tangan dalam keheningan abadi. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa dukung SDB Art AI dengan tekan tombol subscribe channel ini. Terima kasih.